Saat ini memang banyak sekali tema-tema film yang bisa kalian tonton untuk menemani waktu senggang, salah satunya adalah film dengan tema 18+. Bahkan beberapa di antaranya ada yang pernah mendapatkan beragam penghargaan hingga pendapatan yang sangat fantastis. Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey berkisah tentang seorang pebisnis muda bernama Grey yang menjalin kisah cinta dengan seorang wanita yang baru lulus dari sebuah universitas ternama di kotanya. Wanita itu bernama Anastasia Steele, namun secara mengejutkan Grey memiliki fetish yang aneh, yaitu sadomasochisme. Film ini juga menjadi film semi-Hollywood terpopuler sepanjang masa, bahkan keuntungan dari film ini ditaksir mencapai 8,4 triliun rupiah. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa langsung tonton full movie-nya sekarang juga. Young and Beautiful. Rilis pada tahun 2013, film ini pernah berjaya pada masanya dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Film garapan Francois Ozon ini berfokus pada seorang wanita bernama Isabel yang sangat suka dengan pria yang jauh lebih tua. Untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang gila, ia sampai rela terjun ke dunia prostitusi yang di dalamnya terdapat pengusaha-pengusaha tua yang masih butuh sentuhan wanita muda. Sampai pada suatu waktu ia akhirnya bertemu dengan pria berusia 63 tahun yang mampu mengubah hidupnya menjadi yang lebih baik. The Handmaiden. Beralih ke film Korea, film inilah yang sempat menuai banyak kritik dan kontroversi. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita kaya yang sengaja merekrut asisten rumah tangga yang cantik dan seksi untuk menguji suaminya. Tak disangka, asisten rumah tangga yang baru ia rekrut malah jatuh cinta dengan sang suami. Lalu mereka berdua pun sering bermesraan ketika rumahnya sedang kosong. Tak jarang pula mereka juga sering melakukan hubungan intim tanpa sepengetahuan sang istri. Film yang sangat erotis ini pernah mendapat penghargaan sebagai film internasional terbaik, salah satunya adalah Chicago Film Critics Association. Tak cuma itu saja, The Handmaiden juga mampu meraup pendapatan kotor sebesar 29 juta dolar Amerika dari total penjualan tiketnya yang mencapai 4,28 juta tiket. Secretary. Rilis pada tahun 2002, bisa dibilang film Fifty Shades of Grey sangat terinspirasi dari film lawas ini, karena alur ceritanya sangat mirip. Film ini berfokus pada seseorang dengan fetish BDSM. Dibintangi oleh Maggie Gyllenhaal dan James Spader, film ini menceritakan tentang seorang pengacara yang memiliki hubungan spesial dengan sekretarisnya yang selalu nurut dengan perkataan bosnya. Mereka berdua pun sering melakukan hubungan intim yang dibumbui dengan gaya khas BDSM, sehingga film ini memiliki unsur erotis yang sangat kuat. Dengan alur ceritanya yang menarik, film Secretary berhasil mendapat penghargaan Boston Society of Film Critics Award. Scarlet Innocence. Film Scarlet Innocence juga wajib kalian tonton, karena film ini berhasil membangkitkan gairah penontonnya berkat akting dari Jung Woo Sung dan Esom yang ciamik. Film asal Korea ini menceritakan tentang seorang dosen tampan bernama Sim Ha Kyu yang secara tak sengaja bertemu dengan wanita polos bernama Deoki. Mereka berdua akhirnya menjadi sepasang kekasih yang sering melakukan hubungan badan dengan cara yang romantis dan tentunya sangat erotis. Namun karena alasan yang tak jelas, Sim Ha Kyu pergi meninggalkan Deoki. Beberapa tahun kemudian Deoki kembali hadir di kehidupan Sim Ha Kyu dengan identitas yang berbeda. Hal ini dilakukan Deoki demi membalaskan dendamnya kepada Sim Ha Kyu. Otoko no Issho.
Sebuah film yang berjudul Otoko no Issho atau Aman's Lifetime adalah sisi romantis pada film yang sangat terasa, hingga Otoko no Issho sempat diputar di Festival Film Tokyo pada tahun 2014 lalu. Jalan cerita pada film ini juga sangat jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga para penontonnya dapat dengan mudah mengerti tentang jalan cerita dari film tersebut. Film ini akan mengangkat kisah percintaan antara seorang gadis lugu dengan Profesor Paruh Baya. Walaupun sudah tidak lagi muda, namun sang profesor dapat mengimbangi gejolak asmara dari gadis tersebut yang masih sangat membara. Red Sparrow. Bisa dibilang sutradara film ini sangat jenius karena berhasil menggabungkan dua tema yang jarang digunakan oleh film-film lainnya. Hasilnya tak perlu kalian ragukan lagi, sebab film ini memang sangat layak untuk ditonton. Film Red Sparrow menceritakan tentang wanita seksi bernama Jennifer Lawrence yang beralih profesi menjadi seorang mata-mata Rusia. Sebelumnya ia menjadi pemain balet, yang membuat tubuhnya menjadi dambaan kaum lelaki. Ketika menjalankan tugasnya sebagai mata-mata, ia kerap kali menggoda targetnya dengan menggunakan tubuhnya yang aduhai, sehingga film ini akan dipenuhi dengan adegan vulgar. 50 Shades Darker. "50 Shades Darker" adalah lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul 50 Shades of Grey. Di film ini kalian masih akan melihat hubungan Anastasia Steele dan Christian Grey yang penuh dengan drama. Namun di balik dramanya tersebut kalian juga akan masih disuguhkan dengan adegan-adegan seks dari kedua tokoh tersebut yang akan membuat kalian bergairah. Hubungan badan mereka juga masih dibumbui dengan BDSM yang menjadi ciri khas dalam film ini. Head Story. Industri film Bollywood juga memiliki film semi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah film berjudul Head Story garapan sutradara Vivek Agnihotri. Head Story mengangkat kisah tentang hubungan antara pebisnis kaya raya dengan seorang perempuan seksi yang bekerja sebagai jurnalis. Wanita tersebut pun akhirnya mengandung anak akibat hubungannya dengan sang pebisnis. Namun si pebisnis tak mau bertanggung jawab dan malah menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya. Karena kesal, sang jurnalis pun berubah menjadi pelacur terbaik di kota Delhi dan memiliki misi untuk menghancurkan bisnis mantan pacarnya itu. Atonement. Dan yang terakhir ada film berjudul Atonement yang pernah mendapatkan penghargaan Oscar dalam kategori original skor terbaik. Penghargaan tersebut seolah-olah menegaskan jika film ini memang layak untuk ditonton. Atonement bercerita tentang wanita berumur 13 tahun bernama Bryony Tallis yang menuduh kekasih kakak perempuannya yaitu Robbie Turner yang telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Padahal Robbie tidak melakukan pemerkosaan yang dituduhkan tersebut, alhasil Robbie sempat mendekam di penjara karena tuduhan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Robbie bebas dan kembali bertemu dengan Bryony. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Robbie? Apakah ia dendam dengan Bryony? Tonton full movie-nya sekarang juga dan dapatkan jawabannya. Jika kalian sudah menonton semua film yang direkomendasikan tadi, mana film favorit kalian? Dan silahkan komen di bawah ini.